Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Nah, kami akan mempresentasikan terkait Project Based Learning kami yang berjudul Pengaruh Big Data dan Artificial Intelligence terhadap proses audit akuntan publik. Next, next. Baik, selanjutnya anggota kelompok kami ada 4. Yang pertama itu ada Hieronymus Stephen Permana, yang kedua ada Desi Aryani, yang ketiga ada Verika Cika Desviana, dan juga ada saya sendiri, Ikhtiara Anggitya Intan. Baik, langsung saja kira ke presentasi saja. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Sisi dari pendahuluannya itu adalah pemanfaatan Big Data dan Artificial Intelligence atau AI telah merevolusi praktik audit di kantor akuntan publik atau KAP. Dengan kemampuan menangani volume, variasi, dan kecepatan data dalam jumlah besar, Big Data itu memungkinkan penerapan full population testing dan continuous auditing yang jauh melampaui metode sampling tradisional dan memberikan pengawasan real-time terhadap aktivitas keuangan. Nah, sementara itu, AI itu digunakan untuk otomatisasi tugas audit seperti pencocokan transaksi, deteksi penyimpangan, penilaian risiko, dan klasifikasi dokumen, sehingga auditor tuh dapat lebih fokus pada analisis strategis dan penilaian profesional. Nah, studi empiris itu menunjukkan bahwa penggunaan AI oleh firma audit dinilai dapat meningkatkan kualitas audit. Misalnya tuh menurunkan frekuensi restatement, menurunkan biaya, dan menggeser alokasi tenaga kerja ke area strategis. Namun, tantangan dari pemanfaatan Big Data dan AI itu masih tergolong besar, seperti banyaknya auditor tuh belum menguasai literasi digital, pemrograman, dan perangkat audit berbasis cloud, serta masalah etis seperti bias algoritma, kurangnya transparansi atau black box, dan kurangnya KPI untuk mengukur dampak AI pada kualitas audit. Oleh karena itu, pelatihan intensif, reformasi kurikulum, tata kelola teknologi, dan pengawasan manusia itu menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat teknologi digital dalam praktik audit modern. Next. Selanjutnya ada kajian pustaka. Nah, pustaka ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama itu ada transformasi digital. Transformasi digital ini merupakan proses adopsi dan integrasi teknologi digital ke seluruh aspek bisnis suatu organisasi, termasuk proses kerja, model bisnis, dan interaksi terhadap pemangku kepentingan. Nah, transformasi digital ini merupakan pendukung agar proses otomatisasi berjalan dengan baik dan dapat diintegrasikan ke sistem audit dan juga sistem yang digunakan oleh akuntan publik. Selanjutnya ada Big Data. Big Data itu merupakan istilah yang mencerminkan data dengan volume yang besar, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun, bukan jumlah datanya, tetapi apa yang dilakukan oleh suatu organisasi terhadap data tersebut. Nah, analisis Big Data ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau strategi bisnis yang lebih baik. Selanjutnya ada Artificial Intelligence atau AI. Nah, AI ini merupakan teknologi komputer atau mesin dengan kecerdasan buatan layaknya manusia yang dapat diatur sesuai keinginan penggunanya. Nah, AI ini merupakan program yang bekerja dengan cara mempelajari data yang diterima kemudian dianalisis. Next. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang kami gunakan dalam penulisan ini adalah SLR atau Cinematic Literature Review. Nah, untuk menemukan, meninjau, dan mengevaluasi penelitian yang relevan, metode penelitian ini melibatkan kegiatan seperti pengumpulan data, kepustakaan, terus membaca dan mencatat, serta pengelolaan bahan penelitian untuk memecahkan masalah melalui kajian jurnal.
Nah, SRL ini berasal dari Google Scholar, Mendeley, dan aplikasi online lainnya yang digunakan dalam review literatur dengan merujuk pada artikel yang diterbitkan dari tahun 2020 hingga tahun 2025 yang membahas terkait transformasi digital pada profesi akuntansi dan juga audit. Next. Nah, kemudian pada makalah ini itu menggunakan 6 artikel. Yang pertama yaitu dari penulis Rashid dengan judul Dampak Transformasi pada Era Digital terhadap Peran Akuntan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Keterampilan. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu dari Huda dan Chandra Kirana dengan judul Lonjakan Biaya Audit di Era Digital, apakah implementasi Artificial Intelligence dan Big Data meningkatkan kualitas atau justru membebani klien. Kemudian yang ketiga yaitu Sari dan Rahmawati dengan judul Pengaruh Digital Teknologi terhadap Profesi Akuntan, Studi Kasus pada Akuntan di Provinsi Banten. Yang keempat yaitu Nirwana dan Permana 2025 dengan judul Transformasi Digital dalam Praktik Auditing, Tantangan, Peluang, dan Implikasi terhadap Kualitas Audit di Era Big Data. Kemudian yang kelima yaitu Putri dengan judul Transformasi Akuntansi di Era Big Data dan Teknologi Artificial Intelligence atau AI. Yang terakhir yaitu dari Natali dengan judul Pengaruh e-audit, Teknologi Audit Berbasis AI dan Big Data Analytics terhadap Deteksi Fraud, Studi Empiris pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Next. Nah, hasil dan pembahasan dari keenam jurnal tersebut itu yang pertama, peran dan kemampuan Big Data serta AI dalam proses audit itu satu yaitu otomatisasi tugas rutin. Nah, AI ini dapat mengotomatiskan tugas-tugas akuntansi dan audit yang bersifat repetitif dan manual, seperti rekonsiliasi data, verifikasi transaksi, dan pengumpulan bukti audit di awal. Kemudian yang kedua yaitu analisis data volume besar dan real time. Nah, big data itu memungkinkan pengolahan dan analisis volume data yang sangat besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur secara real time. Nah, kemampuan ini itu melampaui batas kapasitas audit tradisional dalam mengelola data. Kemudian yang ketiga yaitu deteksi fraud dan anomali yang lebih efektif. Penerapan teknologi audit berbasis AI dan Big Data Analytics itu secara signifikan meningkatkan efektivitas deteksi fraud. AI mampu mendeteksi pola anomali yang sering luput dalam audit konvensional. Sementara Big Data itu memungkinkan pengolahan data dalam volume besar guna menemukan indikasi kecurangan yang tersembunyi. Yang terakhir yaitu peningkatan kecepatan dan akurasi. Nah, dengan otomatisasi dan kemampuan analisis data yang canggih, proses audit itu menjadi lebih cepat dan akurat. Kemudian yang kedua yaitu dampak pada profesi akuntan. Dampaknya yaitu yang pertama, akuntan beralih dari tugas manual ke aktivitas analitis dan strategis. Kemudian yang kedua, terdapat peningkatan permintaan akan akuntan dengan keahlian di bidang AI dan Big Data. Kemudian yang ketiga, adaptasi digital, yaitu akuntansi modern itu dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan digital dan mengaplikasikan teknologi informasi. Yang selanjutnya yaitu penguasaan keterampilan digital, baik soft skill maupun hard skill. Nah, yang selanjutnya yaitu tantangan dan risiko dalam implementasi teknologi audit. Yang pertama yaitu lonjakan biaya jangka pendek. Nah, implementasi AI dan Big Data ini berkontribusi pada lonjakan biaya audit jangka pendek karena investasi infrastruktur teknologi, pengembangan keahlian auditor, dan kompleksitas kepatuhan regulasi baru. Kemudian, kesenjangan adopsi teknologi. Ditemukan kesenjangan adopsi teknologi antara firma audit besar dengan firma skala kecil menengah. Kemudian yang selanjutnya yaitu keterbatasan infrastruktur dan keahlian. Tantangan lain itu termasuk keterbatasan infrastruktur digital yang memadai, isu keamanan data yang semakin kompleks, serta kurangnya keterampilan teknologi yang merata di kalangan auditor. Yang selanjutnya yaitu potensi penggantian pekerjaan.
Pekerjaan akuntan dan auditor itu memiliki potensi yang sangat tinggi mencapai 94% untuk diambil alih oleh peran robot atau komputer dalam 20 tahun ke depan. Kemudian yang selanjutnya yaitu risiko etika dan objektivitas. Penggunaan sistem otomatis dan algoritma audit ini menimbulkan risiko etika seperti kecondongan informasi yang dapat mempengaruhi objektivitas hasil audit, menuntut penguatan standar profesionalitas dan integritas auditor. Kemudian, yang terakhir yaitu isu lainnya, seperti potensi hilangnya pekerjaan bagi akuntan yang tidak beradaptasi, isu privasi data yang sensitif, serta ketidakpastian hukum terkait regulasi teknologi baru. Nah, yang selanjutnya yaitu rekomendasi dan prospek masa depan. Yang pertama yaitu pendekatan strategis komprehensif untuk mengoptimalkan penerapan teknologi dalam proses audit itu direkomendasikan pendekatan strategis yang menyeluruh dan terpadu. Kemudian yang kedua, penguatan tata kelola IT. Kemudian yang ketiga, pengembangan standar audit digital. Kemudian yang keempat, peningkatan kompetensi auditor. Kemudian kolaborasi multi pemangku kepentingan. Selanjutnya, pengembangan kerangka kerja dan regulasi. Yang selanjutnya yaitu investasi versus efisiensi jangka panjang. Meskipun teknologi memerlukan investasi yang meningkatkan biaya jangka pendek, efisiensi dan nilai tambah jangka panjang itu berpotensi mengimbangi lonjakan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu adaptasi cepat dan pengembangan keterampilan. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari hasil dan pembahasan mengenai big data dan AI dalam audit yang pertama yaitu big data dan AI meningkatkan efisiensi, akurasi, dan cakupan data melalui otomatisasi dan analitis data secara real time. Yang kedua, peran auditor bergeser ke arah analitis dan strategis menuntut keterampilan digital. Tantangannya yaitu biaya tinggi, kompetensi terbatas, infrastruktur lemah, dan isu etika data. Untuk solusi, yang pertama yaitu tata kelola IT. Yang kedua, standar digital audit. Yang ketiga, pelatihan SDM dan kolaborasi lintas pihak. Kesimpulan akhirnya, teknologi ini krusial bagi masa depan audit yang adaptif dan profesional dan etis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Eh, Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.